Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan sakirin hamdan naimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita semuanya pada kesempatan malam ini bisa melangkahkan kaki kita melaksanakan ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Isya. Alhamdulillah dilaksanakan secara berjamaah dan insyaallah nanti akan dilaksanakan salat sunat tarawih. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita perhatikan dengan seksama ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan itu syarat dengan latihan atau dengan pendidikan. Di antaranya yang diberikan kepada penceramah yaitu tentang melatih kesehatan, melatih keikhlasan. Di antaranya ada melatih menjadi ajang pendidikan atau tarbiyah, ajang keikhlasan, ajang kesabaran dan sebagainya. Nah, dengan saum di bulan Ramadan ini, kita bagaimana selaku orang yang dipanggil, orang yang beriman, disuruh oleh Allah sebagai orang yang beriman, bagaimana menyikapi dan melaksanakan pada bulan tersebut ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Sebetulnya untuk saum di bulan Ramadan, orang-orang yang melaksanakan saum itu agaknya untuk bersifat ria atau sombong itu hampir tidak ada untuk khusus saum. Sebab saum itu ibadahnya kata Allah rahasia, untuk pahalanya juga dari Allah dan Allah yang akan memberikan pahalanya. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, akan syarat atau banyak tentang ingin dilihatnya, ingin diperhatikan orang lain. Di sana muncul rasa ria, kesombongan. Tapi kalau ibadah saum katanya agak sedikit, bahkan hampir tidak ada untuk rasa diri sombong ketika saum, ria ketika saum. Kalau sholat berjamaah disebutkan ada pahalanya. Kemudian bagaimana orang bisa ria ketika sholat. Kalau orang sedekah bisa ingin dilihat sedekahnya, ingin didengar sedekahnya. Kalau ingin melaksanakan kebaikan bisa dilihat dan muncul ria. Nah, untuk saum katanya hampir tidak ada kesombongan tersebut. Nah, ini menjadi latihan bagi kita bagaimana kita beramal seperti halnya kita melaksanakan saum. Dan saum ini adalah merupakan puncak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang saum. Pahalanya juga menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Berapa besar pahala yang diberikan kepada orang-orang yang saum. Mungkin kisi-kisinya ada sebagian. Seperti halnya orang yang saum akan diampuni dosa-dosanya kalau penuh dengan keimanan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan saum akan dapat pahala. Tapi seberapa besar bagaimana pahala yang Allah berikan itu menjadi rahasia Allah. Setiap kullu amal ibnu Adam lahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal perbuatan anak Adam, manusia, orang yang beriman yang melaksanakan pekerjaan ibadah kepada Allah, lahu itu baginya. Salat baginya pahalanya. Kemudian zakat baginya pahalanya. Ila siam, kecuali saum. Painahuli, itu bagiku, untukku, kata Allah. Wa ana azibih, dan akulah yang akan memberikan pahalanya.
Nah makanya ketika kita disebutkan pahala-pahala saum, itu yang nampak mungkin udah ada, yang kelihatan yang akan diampuni dosa dan sebagainya. Tapi lebih dari itu merupakan rahasia Allah, yang merupakan rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seberapa besar yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang saum. Maka orang yang saum, yang melaksanakan dengan keikhlasan, bagaimana dia melaksanakan saumnya itu supaya benar-benar ikhlas. Hanya ada yang mengikuti ketiga ikhlasannya, yaitu amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang membarengi dalam pelaksanaan ibadah saum. Contohnya di dalam saum itu ada kebiasaan tadarus. Mungkin ada muncul rasa keriaan, kesombongan, atau ingin dipuji orang, ada. Kemudian untuk salat tarawehnya, kemudian untuk impak sedakonya yang membarengi pelaksanaan ibadah saum. Hanya saumnya tidak bisa kita lihat bagaimana sombongnya orang saum, riaknya orang saum. Nah mudah-mudahan ini menjadi ajang latihan bagi kita untuk menerapkan kerjaan saum itu pada amal-amal yang lain, supaya tidak terikuti dengan rasa riak dan sum'ah, rasa sombong ingin dipuji oleh orang lain. Nah ini menjadi tarbiyah, pendidikan bagi kita, bagaimana kita melaksanakan saum itu dengan sebenar-benarnya. Jadi ikhlas itu adalah alat tatluba, tidak menuntut ala amalika, atas amal kamu, syahidan ghairullah. Jadi hanya untuk Allah saja, untuk Allah semata saja. Totalitas full adalah ibadah kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap amal, setiap perbuatan, setiap pekerjaan, maka ditunjukkan adalah ikhlas itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Batalah amal kita, batalah pahalanya ketika kita beramal tidak dihujuskan, tidak ditujukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk saum kita yang kita laksanakan. Maka kunci utama saum kita ingin diterima, ibadah lain ingin diterima, maka diantaranya adalah keikhlasan kita melaksanakan saum itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering dan hampir setiap malam kita mengucapkan nawaitu saum magodin, aku niat untuk saum hari esok. Itu merupakan interaksi atau pembuktian itikad kita, niat kita dengan ucapan bahwa benar-benar saum itu adalah karena Allah, ada alillahi fardu ta'ala, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak sebatas hanya ucapan saja, itu hanya pengakuan di mulut saja, tapi bagaimana muncul awalnya dari hati kita, bahwa kita besok akan saum karena Allah, akan menjalankan perintah Allah, maka pengikrarannya adalah dengan mengucapkan niat tersebut. Maka niat itu, keikhlasan itu tidak bisa ditilai oleh orang lain, tapi bagaimana kita menilai diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas tidaknya saum kita, ikhlas tidaknya perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan. Bahkan ada yang menganalogikan keikhlasan itu seperti halnya makanan atau minuman, seperti adanya kopi. Di sana ada gula, di sana ada yang manis. Dia tidak terlihat tapi bisa terasakan. Tetapi ketika yang manis itu tidak ada, maka yang disalahkan yang tidak ada tersebut. Maka itulah keikhlasan. Jadi mengerjakan sesuatu perbuatan tidak boleh ingin dilihat orang lain, tapi khusus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu keikhlasan akan kita dapatkan. Tapi setelah amal kita, perbuatan kita ingin dipuji, ingin dilihat orang lain, maka batalah keikhlasan kita dan tidak akanlah kita menerima pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibadah saum kita yang ke-9 harinya, mudah-mudahan besok ke-10 harinya,
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan ibadah saum ini adalah sebagai ajang tarbiyah, ajang latihan kesabaran, ajang latihan kejujuran, ajang latihan beramal-amal yang lain, nanti bisa diterapkan bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi berimbas kepada bulan-bulan yang 11 bulan setelah Ramadan. Yang pada intinya bulan Ramadan ini adalah tarbiyah, beramal. Setiap hari kita lakukan terus sampai nanti mungkin ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.